Iya, welcome back on Science Mac Channel, teman-teman. Masih di serial Golang Basic ya. Nah, sebelumnya kita udah belajar tentang apa itu package gitu ya, terus bagaimana cara membuat package, terus private dan public attribute gitu ya, terus cara mengimport package dari repository luar gitu ya, repository public gitu. Nah, sekarang kita akan coba bahas features yang cukup menarik di bahasa pemrograman Go yang berkaitan dengan modules, yaitu init functions, teman-teman. Nah, jadi init functions ini adalah built-in features di Go. Jadi pada saat kita membuat sebuah functions dengan nama init ya, di sebuah modul, maka dia akan dieksekusi, gitu ya, dia akan dieksekusi lebih dulu sebelum entry point bahkan gitu ya. Tapi kan kalau di modules kan nggak ada entry point-nya ya. Di modules itu ya kita simpan struct, global variable, functions, method, dan segala macam gitu ya. Nah, ketika kita menggunakan functions init di dalam modul ini, gitu ya, di dalam modules yang kita buat, maka functions init itu akan otomatis dieksekusi ketika dia dipanggil. Ya, ketika si modules itu dipanggil. Oke, contoh misalkan biar teman-teman nggak bingung ya. Misalkan gue mulai dari si main dulu deh. Misalkan ini gue bikin func init. Oke, namanya harus ini ya, harus init. Oke, misalkan from println init from package main misalkan. Oke, nah ini kalau kita jalanin teman-teman. Nah, teman-teman harus notice ya bahwa gua nggak mengeksekusi si functions init ini dimanapun. Ya, tapi ketika gua eksekusi, gua run main.go, lihat init from package main, dia akan otomatis dieksekusi. Kenapa dia dieksekusi? Karena gua panggil go run main.go, which is manggil package main, ya, maka otomatis dia akan menjalankan semua init functions yang ada dalam package main. Sampai situ paham ya? Oke. Contoh lain misalkan di module 1. Oke, sekarang gue bikin di sini person.go ya. Gue bikin func init, lagi-lagi namanya harus init. Ya, println misalkan init from package module 1 gitu ya, module 1, terus from file, karena ada dua file ya, gue pengen nunjukin perbedaannya apa nanti. From file person.go. Oke, nah ini kalau kita jalanin ya, kalau kita lihat ya di sini ya, jadi kan package main terus import dulu baru init ya. Nah, ketika kita menjalankan si program main ini, dia akan ngejalanin import dulu ya kan. Dia akan masukin dulu semua dependensi ke dalam programnya ya kan. Dalam hal ini dependensi dari si package main adalah si modul 1. Maka sebenarnya modul 1 akan dipanggil lebih dulu nih. Nah, balik lagi konsep init tadi. Kalau modulnya dipanggil, berarti init akan dieksekusi. Paham ya? Berarti teman-teman bisa tebak nih apa yang terjadi. Berarti harusnya ini di print duluan gitu ya. Import package init dari import package-nya akan dieksekusi duluan, baru setelah itu init di functions main-nya. Oke, kalau kita jalanin, lihat. Padahal gue nggak panggil sama sekali si init functions dimanapun gitu ya. Gue cuma tulis aja, cuma bikin aja, cuma deklarasi functions namanya init di person.go, tapi dia dieksekusi secara langsung. Init from package modul 1 from file person.go. Oke, paham ya? Jadi init functions di seluruh modul yang diimport dia akan dieksekusi lebih dulu, baru setelah itu init di file yang manggilnya. Paham ya? Terus gimana bang kalau misalkan ada init di modul yang sama tapi file yang berbeda? Gimana berarti dia akan nge-handle-nya? Dia akan nge-handle berdasarkan urutan nama filenya, teman-teman. Jadi gini, kalau func init ini gue copy di example.go, ini gitu ya, example.go, ini berarti yang dieksekusi duluan adalah si example.go ini, teman-teman. Init di sini. Kenapa? Karena E lebih dulu daripada P, ya kan? Kalau kita jalanin, lihat example.go baru person.go. Paham ya? Maksudnya ya. Contoh lain, misalkan gue bikin functions baru nih di sini, namanya a.go gitu ya. Package-nya masih modul 1, gue bikin init di sini dari a.go. Gitu ya, terus gue bikin di sini z.go. Oke, tuh package modul 1 masukin initnya di sini z.go. Harusnya sekarang berarti a.go init duluan gitu ya, terus example p baru si z. Sekarang kita buktikan teman-teman. Lihat,
a.go, example.go, person.go, dan z.go. Oke, baru setelah itu si main. Ya. Nah, kalau teman-teman mau baca lebih detail ya, bagaimana cara si Golang ini menjalankan si init functions terhadap modul-modul yang diimport, dia itu mengikuti kaidah DAG ya, DAG. Jadi Directed Acyclic Graph. Jadi apa namanya, urutannya itu akan ngikutin dari leaf node. Nah, ini buat teman-teman yang udah pernah ngoding gitu, data struktur gitu, dia akan mulai dari yang paling bawah dulu, which is yang diimport dulu. Dia akan eksekusi initnya, baru ke file yang mengimportnya, init yang mengimportnya. Oke, nah kalau teman-teman notice di DAG, Directed Acyclic Graph gitu ya. Jadi modul-modul yang mengimport dan diimport itu nggak boleh saling mengimport, teman-teman. Nggak boleh saling import-mengimport gitu ya, antar dua modul itu. Karena harus acyclic, dia nggak boleh muter. Paham ya? Contoh misalkan ini modul 2 ya. Gue punya misalkan apa ya di sini ya, misalkan car.go misalkan ya, package modul 2, terus di sini ada type car struct misalkan ya. Car itu ada orangnya misalkan ya, berarti ada person gitu ya, ada person yang kita ambil dari modul 1 person public misalkan. Oke, nah ini bisa. Oke, jadi pada saat kita manggil di sini atau gini deh, gue pengen jelasin dulu yang acyclic tadi gitu ya. Car ini manggil si person public. Nah, berarti sekarang di modul 1 dimanapun ya, dimanapun di modul 1 ini nggak boleh manggil si modul 2, nggak boleh manggil si car. Karena kalau manggil berarti nanti jadi si cyclic. Jadi modul 1 mengimport ke modul 2, modul 2 juga mengimport ke modul 1. Itu nggak boleh. Maksudnya kita cobain di sini ya. Misalkan ternyata di sini person yang private pengen ngambil si car misalkan ya. Dia punya car yang ngambil dari modul 2 misalkan car misalkan. Ini kita import dulu di sini biar kelihatan. github.com ya, terus space jihad, terus YouTube tutorial Golang /module 2. Oke, di sini berarti module 2.car. Nah, ini nggak boleh, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat errornya, lihat import cycle not allowed. Oke, jadi sekali lagi buat teman-teman yang pengen cari tahu lebih detail, silahkan cari tahu tentang DAG ya, Directed Acyclic Graph. Jadi nggak boleh muter-muter. Oke, paham ya? Ini gue hapus dulu biar gampang. Modul 1 ini jadi error ya, karena tadi ada cyclic graph, dia jadi bingung nih si Golangnya. Berarti sekarang modul 1.person public. Oke, bisa. Nah, hal berikutnya yang pengen gue jelasin adalah init functions ini hanya dieksekusi exactly 1 kali. Oke, berapapun kali dia dipanggil di dalam import folder manapun gitu ya, dia akan tetap dieksekusi cuma 1 kali. Contoh misalkan, ya, ini ya, car ini gue panggil di dalam main. Ya, di sini gue panggil, misalkan gue punya si C adalah modul 2 gitu ya, modul 2.car. Ini gua panggil di sini sebagai modul 2. Oke. Define modul 2. Ininya berarti modul 2. Nah, sekarang kita coba import ini modul 2-nya ya. Modul 2 import, terus kita bikin si car misalkan ya. Modul 2.car. Oke, kita gampang tinggal print aja di sini C. Oke. Nah, kalau teman-teman notice ya teman-teman notice, gue udah bilang ya bahwa urutan pengeksekusian si init functions-nya akan berdasarkan pada modul yang diimport. Di sini kan modul 1 dulu ya kan. Modul 1 diimport, terus init functions-nya dieksekusi gitu kan. Terus si modul 2 init functions-nya baru dieksekusi. Nah, kalau teman-teman lihat modul 2 init functions-nya, di sini kan nggak ada init functions ya kan. Tapi modul 2 mengimport modul 1. Ingat, kalau diimport berarti gimana? Dia akan menjalankan lagi init functions ya kan? Ya dong. Tapi kalau kita lihat di sini, go run main.go, lihat, tetap exactly 1 kali dia dieksekusi. Ya, walaupun dia dipanggil di beberapa tempat nih si modul 1, ya kan? Modul 1 kan dipanggil di main, ya kan? Ini bisa juga dipanggil lagi di modul 2 gitu kan. Tapi dia tetap dieksekusi hanya 1 kali. Oke.
Nah, makanya biasanya ya si init functions ini, ya init functions ini biasanya digunakan ketika teman-teman harus menginisiasi sebuah value gitu ya, sebuah global variable gitu, harus teman-teman inisiasi pada saat modul itu dipanggil. Gitu ya, teman-teman nge-construct something gitu ya pada saat modul itu dipanggil. Oke, maka gunakanlah si init functions ini. Oke, paham ya?